Oke semua, pada kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal tipe kompetisi matematika, ada juga soal-soal Olimpiade Matematika SMP. Semoga ini bisa menjadi persiapan kalian juga untuk mengikuti lomba minggu depan. Kita lihat soalnya nomor 1. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku ya dengan panjang sisi ABC. Jika diketahui AB sama dengan 18, BC sama dengan 17, CA sama dengan 25, maka luas segitiga ABC adalah berapa cm pangkat 2? Nah, ini sudah ada opsi jawabannya ya. Nah, yang pertama kalau kita ketemu soal seperti ini, kita harus menggambarkan dulu. Ya, jadi ingat kalau kamu ketemu soal-soal geometri, soal bangun datar atau bangun ruangka, yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu harus menggambarkan dulu bentuk bangun dari soal tersebut ya. Di sini diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Berarti kita gambar terlebih dahulu segitiganya, segitiga siku-siku. Oke, itu segitiganya. Kemudian diketahui panjang sisinya ABC ya. Kita tidak tahu sisi A di mana, sisi B di mana, sisi C di mana. Ya, Bapak anggap dia posisinya begini. Ya. Oke. Sisinya A, B, C. Nah, di dalam matematika sebenarnya ada pengaturan penulisan ini, titik sudut dan sisinya. Ya, jadi kalau dalam segitiga, sisi itu di depan titik sudutnya. Ya, jadi kalau kamu lihat ini A, titik sudutnya A, di depan titik sudut A itu ada sisi A, di depan titik sudut B itu ada sisi P, dan di depan titik sudut C itu adalah sisi C. Ya, nah kemudian kita ketahui panjangnya masing-masing. Ya, A tambah B diketahui sama dengan 18. Kemudian B tambah C diketahui sama dengan 17. Kemudian C tambah A diketahui sama dengan 25. Oke. Nah, ini kita ada 3 persamaan ya. Dan kita punya 3 variabel ya. Variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, kalau kamu ketemu soal-soal seperti ini, sebenarnya ada trik menghitungnya ya. Oke, ini salah satu trik menghitung. Ini sistem persamaan namanya ya. Oke, nah ketika persamaan ini coba kita jumlahkan. Kita dapat A tambah A itu 2A. Ya kan? Kemudian B tambah B itu 2B. Kemudian C tambah C itu adalah 2C. Sama dengan berapa ini? 18 tambah 17 itu 35 ya. 35 tambah 25, 60 ya. Kalau kedua ruas kita bagi 2, ya ini kita bagi 2 kedua ruasnya, maka kita akan dapat A tambah B tambah C sama dengan 30. Nah, sekarang kita dapat persamaan baru, persamaan yang keempat, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 30. Nah, sekarang kita gunakan persamaan keempat ini dan salah satu dari 3 persamaan ini untuk menghitung panjang sisi yang lain ya. Oke, coba kita lihat ya. Di sini A tambah B, ini Bapak tulis ulang, tambah C sama dengan 30 ya. Kemudian A tambah B-nya diketahui juga sama dengan 18. Oh, ini A tambah B sama dengan 18 ya. Berarti Bapak bisa ganti ini 18 tambah C sama dengan 30. Oke, berarti ini 18 ya, kita pindah ruas, kita dapat C sama dengan 30 kurang 18 ya, sama dengan 12. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ini kita sudah dapat C-nya 12 ya. Kita juga tahu tadi A tambah B tambah C sama dengan 30.
Nah, kemudian kita tahu juga B tambah C 17. Oh, berarti ini A tambah B tambah C-nya ini kita ketahui 17 sama dengan 30. Nah, berarti kita dapat A sama dengan dari ruas 17-nya ya. 30 kurang 17 sama dengan 13. Nah, sekarang yang terakhir A tambah B tambah C sama dengan 30. Kemudian kita ketahui C tambah A tambah C-nya 25, berarti 25 tambah B kan sama dengan 30. Berarti kita dapat B-nya sama dengan 30 kurang 25, 5 ya. Oh, kita sudah dapat semua nilainya. C-nya 12, A-nya 13, B-nya 5. Nah, kalau kita perhatikan panjang sisinya ini, ya ini agak salah segitiganya ya. Berarti kita bisa gambarkan ulang yang baru segitiganya. Betul ya. BA-nya 13, berarti di sini 13. Di sini berarti sisi A. Ya kan, siku-siku di A. Kemudian C-nya 12, ya anggap di sini 12. Berarti sini sisi C. Kemudian B-nya 5, berarti di atas sisi B. Di sini 5. Nah, soalnya kita disuruh mencari luas segitiga tersebut ya. Nah, luas segitiga itu rumusnya apa? Luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi ya. Berarti sama dengan alasnya 5, 1/2 kali 5 kali 12. Oke, sederhanakan ini 1, ini 6 ya. Berarti kita dapat 5 kali 6, 30 ya. Berarti luas segitiga ABC adalah 30 cm pangkat 2. Kemudian soal yang kedua. Bilangan tadutima adalah bilangan bulat positif yang bukan kelipatan 2, 3, atau 5. Nah, ditanya banyak bilangan bulat positif kurang dari 1001 yang merupakan bilangan tadutima adalah berapa? Ya. Jadi kita tahu, oh bilangan tadutima itu dia bukan kelipatan 2, berarti 1 juga bukan kelipatan 3, berarti 7, ya kan? Atau bukan kelipatan 5, berarti 11, kemudian 13, dan seterusnya. Oke, nah agak ribet ya, agak lama ya kalau kita mau menghitung satu-satu seperti ini ya. Oke, coba kita cari dulu bilangan kelipatan 2 dari 1 sampai 1001 ya. Oke, berarti ini sini saya tulis bilangan kelipatan 2. Bilangan kelipatan 2 itu bisa saya tuliskan begini ya. 2 dalam kurung 2 kali 1, betul ya? 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya sampai 2 kali berapa? 1000 ya, berarti ya bilangan kelipatan 2 yang lebih kecil dari 1000, 1, 2 kali 500. Nah, berarti ada berapa bilangan kelipatan 2? Antara 1, bilangan bulat positif yang kurang dari 1001 ya, berarti ya tinggal ini 1 sampai 500. Berarti ada 500 bilangannya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita cari bilangan kelipatan 3. Sama ya, 3 kali 1, ya kan? Kali 2, kali 3, dan seterusnya sampai kali berapa ini? 333 ya. Oh, berarti ini sama dengan berapa ini? 333 bilangannya. Nah, kemudian ada bilangan kelipatan 5 ya. Oh, kalau bilangan kelipatan 5 itu ada 5 kali 1 kali 2 kali 3 sampai berapa ini? Sampai 200 ya. Ya, karena 200 kali 5 adalah 1000. Ya, sama dengan berapa ini? 200 bilangan. Ya. Nah, sekarang apa? Kalau kamu perhatikan ada yang double ya. Ada yang irisan ya. Ada bilangan kelipatan 2 sekaligus kelipatan 3 ya. Itu atau bilangan kelipatan 6 ya.
ada bilangan kelipatan 2 sekaligus 5. Ya, 10 contohnya, 20. Oh, berarti itu bilangan kelipatan 10. Ada bilangan kelipatan 3 sekaligus 5. Ya, 15, 30, 45. Oh, itu adalah bilangan kelipatan 15. Ya, ada bilangan kelipatan sekaligus 3 ini. Yaitu berapa? 30 ya. Oke, oh berarti bilangan kelipatan 30 juga termasuk ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari yang double dihitung ya. Ada berapa yang dihitungnya double ya. Jadi contohnya 6 di sini juga ada 6. Di sini ada 10, di sini juga ada 10 ya. Jadi kita mau cari bilangan-bilangan yang double dihitung tadi. Oke, nah kita cari dulu bilangan kelipatan 2 sekaligus 5 ya. Atau bilangan kelipatan 10 ya. Oh, berarti kita cari sama caranya tadi ya. 10 kali 1, 2, dan seterusnya sampai 100 ya. Oke, nah ini ada berapa bilangan? Ada 100 bilangan di dalam ya. Bilangan kelipatan 2 sekaligus 5. Nah, sekarang yang kedua kita cari bilangan kelipatan 2 sekaligus 3. Oh, bilangan kelipatan 2 sekaligus 3 itu sama aja dengan bilangan kelipatan 6 ya. Oh, berarti ini 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, sampai ini 6 kali 166. Nah, berarti bilangan kelipatan 6 yang ada di situ adalah 160. Nah, kemudian sekarang kita cari bilangan kelipatan 3 dan 5. Oke, atau bilangan kelipatan berapa ini? 15. Sekarang kita cari bilangan kelipatan 15. Ada berapa ya? Ini bisa Bapak tuliskan. 15 kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Ya, sampai kali 66. Ya, berarti ini ada berapa? Ada 66 bilangan kelipatan 15 di dalam ya. Oke, nah kemudian sekarang terakhir kita cari bilangan kelipatan 2, 3, dan 5 ya. 2, 3, dan 5 atau bilangan kelipatan 30. Ada berapa bilangan kelipatan 30 di dalam? 30 kali 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ini berapa ini? Sampai ini 33 ya. Berarti ini ada berapa? Ada 33 bilangan. Oke. Kita sudah dapat ya. Ini ada 100 bilangan kelipatan 2 dan 5. Kelipatan 2 dan 3 itu ada 166 bilangan. Kelipatan 3 dan 5 itu 66 bilangan. Kelipatan 2, 3, dan 5 itu ada 30 bilangan. Nah, oke, kita sudah menghitung banyaknya bilangan kelipatan 2, kelipatan 3, dan kelipatan 5 yang kurang dari 1001. Ya, kita juga sudah menghitung berapa banyak angka-angka yang double di dalam yang merupakan irisan dari 2 dan 5 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya ini juga adalah konsep himpunan ya. Kita menggunakan konsep himpunan sebenarnya mengerjakan soal ini. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan ada yang di sini bilangan kelipatan 2, di sini bilangan kelipatan 3, di sini bilangan kelipatan 6 ya. Bilangan kelipatan ya, di sini bilangan kelipatan 5 ya. Nah, ini irisannya ya. Irisan antara kelipatan 2 dan 3. Ini irisan kelipatan 3 dan 5. Ini irisan kelipatan 2 dan 5. Nah, ini irisan ketiganya ya. Nah, untuk memudahkan ini kita cari dulu yang bukan bilangan 1,5 ya. Oke, berarti yang kelipatan jumlah bilangan yang kelipatan 2, 3, 5 yang kurang dari 1001. Oke, kita gunakan konsep himpunan ya kan. Bilangan kelipatan 2 itu ada 500. Bilangan kelipatan 3 itu ada 333. Bilangan kelipatan 5 itu ada 200. Kemudian ini kita kurangkan dengan irisannya ini masing-masing ya. Kita kurangkan dengan 100.
tambah 166 tambah 66 ya. Nah, kalau kamu perhatikan ketika kita menghitung tadi, kita mengeliminasi semua bilangan kelipatan 30 baik di sini maupun di sini ya. Nah, supaya dia tidak tetap masih ada bilangan kelipatan 30-nya di dalam ya, berarti kita tinggal tambahkan dengan 33. Nah, berarti ini sama dengan 1033 ya. Kita kurangkan dengan 332, baru kita tambahkan lagi dengan 33. Ini hasilnya sama dengan 734. Nah, ini adalah bilangan yang bukan tatu dima, karena ini adalah kelipatan 2, 3, dan atau 5. Sementara dicari yang tatu dima berarti. Nah, untuk mencari yang tatu dima, ya kita tinggal hitung berapa jumlah semua bilangan di dalam, yaitu 1000. Kita kurangkan dengan bilangan yang bukan tatu dima, 734. Nah, ini hasilnya sama dengan 266. Ya, jadi bilangan tatu dima antara 1 sampai 1000 atau yang kurang dari 1001, bilangan bulat positif adalah 226. Kemudian soal yang ketiga, di antara bilangan bulat berikut yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat n adalah A, B, C, D, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini sebenarnya ada operasi perkalian di sini. Ya, 3N 3 kali N, 2N 2 kali N, operasi pangkat 2, N pangkat 2, kemudian ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Dan yang terakhir ini sebenarnya adalah bilangan ganjil semuanya ya. Jadi 2019 kita operasikan dengan kurang, tambah, dan seterusnya ya. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kamu harus tahu juga terlebih dahulu sifat-sifat operasi pada bilangan, ya, terutama yang berkaitan dengan bilangan ganjil dan bilangan genap, ya. Nah, yang pertama, untuk setiap bilangan bulat, oke ya, untuk setiap bilangan bulat yang positif, kita ketahui bahwa 2 kali N itu genap ya. Jadi semua bilangan bulat dikali 2 itu dia menghasilkan genap ya. Terutama ini untuk bilangan bulat positif ya. Kemudian yang kedua, kamu tahu bahwa setiap bilangan ganjil, kamu operasikan kurang atau tambah dengan bilangan genap, maka hasilnya pasti ganjil ya. Jadi setiap bilangan ganjil, kamu tambah atau kurang dengan bilangan genap, pasti hasilnya akan ganjil ya. Tapi kalau bilangan ganjil, kamu kurang atau tambahkan dengan bilangan ganjil, hasilnya akan genap. Dan genap, kamu tambahkan atau kurang dengan bilangan genap, hasilnya pasti akan genap ya. Tapi kita fokus kedua sini saja. Kenapa? Karena ini bilangan ganjil yang kita mau operasikan. Ya. Nah, kita lihat bagian A. Ya, opsi bagian A itu ada bilangan ganjil ya. 2019 kita disuruh kurangkan dengan 3N. 3N ini 3 kalau dikali suatu bilangan bisa jadi hasilnya ganjil. 3 contohnya bisa jadi hasilnya genap. Jadi 2019 kalau kita kurangi 3N bisa jadi dia ganjil kalau kebetulan nilainya 3, N-nya 1. Bisa jadi dia nilainya genap kalau N-nya 3N-nya 3, N-nya 1. Atau bisa jadi dia akan menjadi ganjil kalau N-nya 2. Pengurangnya adalah 6. Ya. Oh, berarti ini tidak pasti ya, karena dibilang di sini yang harus bernilai ganjil. Nah, bagaimana dengan yang B? 2019 tambah N. Ya. Nah, sama ya. N ini kan bisa jadi dia bilangan ganjil. Contohnya 1. Maka kalau N-nya 1, ini akan bernilai genap ya. Tapi kalau N-nya 2, bilangan ganjil, bilangan genap, maka ini akan bernilai ganjil ya. Oke, sementara yang dicari adalah dia harus selalu ganjil ya. Nah, kemudian kita lihat yang C ya.
2019. Oke. Nah, tadi dibilang setiap bilangan dikali 2 itu pasti hasilnya genap ya. Berarti ini pasti akan selalu genap ya. Mau berapapun n-nya. Nah, sekarang kamu lihat aturan ini. Oh, bilangan ganjil kalau ditambah atau dikurang bilangan genap hasilnya pasti akan selalu ganjil. Ini 2019 adalah bilangan ganjil. Kita operasikan dengan bilangan genap. Dalam hal ini tambah atau ya dalam hal ini adalah tambah ya. Oke, sehingga ini pasti hasilnya akan selalu ganjil ya. Oke, sehingga kita dapat jawabannya adalah bagian C ya. Nah, coba kita lihat bagian D ya. Bagaimana dengan ini? Nah, kamu lihat n pangkat 2 ini sama ya. Bisa jadi dia genap. Kalau n-nya 2 itu 4, berarti dia hasilnya ganjil. Tapi bisa jadi juga ganjil. Kalau n-nya 3, berarti n pangkat 2-nya 9. Ya, 2019 tambah 9, bilangan ganjil tambah bilangan ganjil, bilangan genap. Jadi D juga tidak memenuhi. Soal yang berikut, ABCD adalah jajar genjang. Ya, jajar genjangnya seperti ini. E adalah titik tengah AB, kemudian ruas garis DE memotong AC di titik P. Perbandingan luas jajar genjang ABCD dengan luas segitiga AEP adalah berapa banding berapa. Oke, nah sebenarnya soal aslinya ini gambarnya tidak ada ya. Ini Bapak tambahkan untuk memudahkan kamu memvisualisasikannya. Nah, kita lihat ya. Diketahui ada titik E adalah titik tengah AB ya. Jadi misalkan ini AB, kemudian ya di sini kira-kira titik E ya. Karena dia titik tengah maka AE dengan EB sama panjangnya ya. Kemudian ruas garis DE, nah ini kita tarik garis dari E ke E sini, itu garisnya dari E ke E. Memotong garis AC, ya ini kita tarik garis juga dari A ke C di P di sini ya. Jadi ini adalah titik. Nah, ditanya perbandingan luas jajar genjang ABCD dengan luas segitiga AEP adalah berapa banding berapa. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya, rumus luasnya jajar genjang. Ya, itu apa? Kemudian luasnya segitiga apa ya? Nah, rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi ya. Kemudian luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2 ya. Nah, kalau kamu perhatikan ya ada variabel atau ada unsur yang sama di dalam luas segitiga dan luas jajar genjang ya, yaitu alas dengan tinggi ya. Ya, yang tentu saja bisa saja tinggi segitiga dengan alas jajar genjang, tinggi segitiga, tinggi jajar genjang beda, alas segitiga, alas jajar genjang beda ya. Tetapi unsur ini sama-sama ada di baik luas segitiga maupun luas jajar genjang ya. Kemudian kamu juga tahu bahwa alas dengan garis tinggi itu adalah garis yang ditarik tegak lurus dengan alas ya. Oke, kita coba gambarkan dulu ya. Ini misalkan adalah garis tinggi segitiga, kita anggap dia X. Oke, kemudian di atasnya ini ada segitiga juga DPC, ya kan? Kita tarik juga garis tingginya, kita anggap itu garis tingginya Y. Sehingga dari situ kita tahu bahwa tinggi jajar genjang adalah tinggi segitiga AEP X, betul ya? Tambah segitiga, tinggi segitiga DPC, tambah Y. Kemudian kita tahu bahwa alas jajar genjang, oke, itu kita anggap AB ya. Jadi ini yang ada di jajar genjang ya. Kemudian kita lihat di segitiga ya, segitiga AEP ya. Nah, diketahui tinggi segitiga oke ya adalah X ya. Betul ya. Kemudian kita ketahui alas segitiga itu adalah apa? AE ya. AE itu adalah setengah dari AB ya. Ya, alas segitiga adalah AE, di mana AE itu adalah setengah dari AB. Kita sudah tahu, kita sudah tuliskan, kita sudah misalkan setiap unsur-unsur pada jajar genjang dan pada segitiga. Nah, kita ada ketemu satu variabel baru di sini sebenarnya ya, yaitu variabel Y ya. Nah,
Sehingga kita perlu cari kaitan atau hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, kita lihat ya, kalau kamu perhatikan segitiga AEP, oke, segitiga AEP sebangun dengan segitiga DPC ya. Jadi segitiga AEP sebangun dengan segitiga DPC ya. Nah, kalau konsep kesebangunan itu kita tahu bahwa sisi-sisi bersesuaian perbandingannya sama ya. Oke, sekarang yang kita bandingkan adalah tinggi segitiganya ya. Oke, tinggi segitiga AEP itu adalah X. Oke, kita bandingkan dengan tinggi segitiga DPC itu Y. Nah, sama dengan sekarang kita bandingkan alasnya ya. Alas segitiga AEP adalah AE ya. Di mana AE ini adalah setengah dari AB ya. Betul ya. Karena dia di tengah. Nah, alas segitiga DPC itu adalah DC ya. Nah, karena dia jajar genjang, maka DC sama dengan AB ya. Betul ya. Berarti di sini Bapak tulis AB. Oke, sehingga kita bisa coret AB-nya ya. Kita dapat suatu perbandingan yang baru, yaitu X per Y sama dengan 1:2 ya. Atau kita tahu bahwa Y sama dengan, kita kali silang ya, Y kali 1Y, X kali 2, 2X. Nah, berarti tinggi jajar genjangnya adalah X tambah Y, atau ini sama dengan X tambah Y-nya tadi adalah 2X ya. X tambah 2X adalah 3X. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan ya. Ditanya perbandingan luas jajar genjang ABCD. Jadi luas jajar genjangnya kita bandingkan dengan luas segitiga. Nah, luas jajar genjangnya itu alasnya ini AB kali tingginya 3X. Kita bagi dengan segitiga, alasnya adalah setengah AB kali tingginya X ya. Kita kali lagi dengan setengah ya. Kenapa dikali setengah? Karena luas segitiga adalah alas kali tinggi, 1/2 alas kali tinggi ya. 1/2 alasnya setengah AB, tingginya X. Kita sederhanakan ini ya. Kita coret X-nya. Betul ya. Kemudian AB-nya kita coret. Kita dapat 3 per setengah kali setengah itu 1/4. Prinsip pembagian pecahan. Naikin 1/4-nya ya. Berarti 3 kali 4/1. Atau sama dengan 3 kali 4, 12/1 ya. Pak, kenapa tidak tetap ditulis per satunya? Nah, ini karena kita bicara perbandingan ya. Jadi luas jajar genjang dibandingkan dengan luas segitiga adalah 12:1. Kita dapat yang bagian A ya. Selanjutnya ya, ini masih bangun geometri ya. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah bangun seperti ini, AB, CD, EF. Kemudian diketahui AB-nya 11, BC-nya 15 ya. Di mana BC dengan CD, dengan DE, dengan EB sama ya. Karena ada tanda ini ya. EF-nya sama dengan 20. Maka kita disuruh cari luas bangun ini ya. Nah, yang pertama jelas ketika kita mau mencari luas bangun ini ya, kita harus pecah dia menjadi beberapa bangun ya. Ada beberapa cara untuk memecahnya. Nanti Bapak akan cuma bahas satu cara saja. Silakan kamu nanti bisa coba memecahnya dengan cara yang lain ya.
Oke, nah ini bangunnya tadi. Bapak coba pecah bangunnya. Oke, menjadi seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke, jadi Bapak bagi dia menjadi dua bangun ya, yaitu bangun jajar genjang dan bangun belah ketupat ya. Oke, nah tapi sebelum itu kita perlu cari dulu tinggi dari jajar genjang ini ya. Nah, kalau kamu perhatikan dari B ke sini ke O misalkan, itu adalah berapa? 20, FE-nya 20, AB-nya 11, berarti BO-nya sama dengan, kita tinggal kurang ya. 20 kurang 11, 9. Nah, ini ada segitiga siku-siku, di mana yang kita mau cari adalah garis tinggi ini. Ya, oke. Karena ini adalah tinggi dari trapesium nanti ya. Sorry, bangunnya trapesium ya, bukan jajar genjang ya. Oke. Nah, berarti kita cari dulu pakai Pitagoras ya. Oke, kalau kamu ingat rumus Pitagoras, ada segitiga siku-siku. Kemudian di sini C, di sini A, sini B, berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Oke, kalau kamu mencari A atau B, kamu tinggal pindah-pindah ruas saja ya. Nah, kalau dalam konteks ini berarti yang kita cari garis tingginya ya, B-nya berarti. Oke, berarti B kuadrat ya, A-nya pindah ruas ke sebelah jadi kurang ya. C kuadrat kurang A kuadrat. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan angkanya. C-nya di sini ini ya, garis miringnya. 15 pangkat 2 kurang A-nya di sini 9, berarti 9 pangkat 2. Nah, berarti ini sama dengan 15 pangkat 2, 225. Oke, kurang 9 pangkat 2 itu adalah 81. Nah, 225 kurang 81 itu adalah 144 ya. Nah, berarti kita sudah dapat B kuadratnya sama dengan 144 ya. Sehingga kita dapat B-nya sama dengan ya, harusnya plus minus ya. Harusnya plus minus akar 144 ya. Tapi karena ini panjang ya, sementara panjang itu tidak ada yang negatif ya, berarti cukup kita ambil yang positifnya saja ya. Akar 144 itu adalah 12 ya. Kita sudah dapat tinggi trapesiumnya 12. Kita juga sudah dapat diagonal dari belah ketupat ya. Oke, E ke O itu 12, berarti E ke C 24 ya. Oke, di sini Bapak taruh lagi 12. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan rumus ya. Nah, yang pertama luas bangun pertama itu adalah, nah ini bangun pertama ya, trapesium ya. Oke, luas trapesiumnya adalah jumlah sisi sejajar 11 tambah 20, itu adalah sisi sejajar, kali tingginya 12 bagi 2. Nah, ini kalau kita hitung adalah 11 tambah 20 itu 31. 31 kali 6 itu 186 cm pangkat 2. Sekarang kita cari bangun yang kedua ya. Nah, bangun yang kedua ini tadi adalah belah ketupat ya, di mana luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya. Oke, kita ketahui sudah diagonal 1-nya 24 kali diagonal 2-nya. Nah, lihat BO-nya 9 ya, sehingga berarti OD-nya juga 9. Berarti BD-nya adalah tinggal 9 kali 2, 18 ya, dibagi 2. Nah, ini kita sederhanakan. Ini 9, ini kita dapat 260
cm pangkat 2. Sehingga luas bangun ini, ya kita sebenarnya tinggal jumlahkan saja. Luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Berarti sama dengan, ya sama dengan, ya oke, sama dengan 186. Itu luas yang pertama trapesium tambah 216. Itu luas yang kedua yaitu belah ketupat. Oke, sehingga kita dapat hasilnya adalah 402 ya. Jadi luas bangun ABCD EF itu adalah 402 cm pangkat 2. Jadi jawabannya yang bagian C. Oke, sekian pembahasan beberapa latihan soal pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar dan terus mengasah kemampuan kalian. Oke, semangat, selamat belajar. Tuhan memberkati kalian.